Halo guys, video kali ini saya akan berbagi tips mengenai cara pemilihan keran untuk pemakaian sehari-hari. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ya dalam pemilihan keran untuk pemakaian sehari-hari. Yang pertama, untuk pemakaian sehari-hari tentunya keran itu sangat sering digunakan, bahkan itu bisa digunakan oleh orang dewasa, anak kecil, orang tua, dan juga yang lainnya. Oleh karena itu perlu beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, kemudahan dalam penggunaan. Artinya dalam penggunaan keran itu harus sesimpel mungkin, tidak boleh rumit. Kemudian yang kedua, bahan yang digunakan juga harus tentunya awet ya. Jangan sampai baru digunakan beberapa minggu atau beberapa bulan kerannya juga udah rusak. Kemudian nanti lama-lama ada keran yang kalau terlalu lama juga mudah bocor ya, seperti keran ini. Jadi yang pertama, keran itu kan ada beberapa macam, tergantung keperluan juga kegunaan kalian ya tentunya. Ini salah satu contoh keran yang simple dalam penggunaannya. Ini saya sangat merekomendasikan untuk keran penggunaan sehari-hari itu tinggal tekan aja seperti ini, jadi air langsung keluar. Itu penggunaannya sangat mudah sekali, jadi baik anak kecil, orang dewasa maupun orang tua, sehingga menggunakannya mudah, tinggal ditekan dan juga seperti ini, sehingga kemungkinan terjadi kebocoran itu kecil. Karena kan ada beberapa keran yang kalau misalnya seperti ini diputar ya. Ini contoh keran yang dua cabang. Anggaplah ini satu cabang, misalkan ini kerannya yang seperti ini, yang mode simple. Ini sangat mudah sekali digunakan. Kemudian ini yang diputar-putar gini. Ini menurut saya agak repot ya penggunaannya. Mungkin kadang-kadang orang ada yang malas muter-muter atau anak kecil dan sebagainya. Kadang tidak menutup dengan rapat, terjadi kebocoran sedikit dan lain sebagainya. Kemudian ada keran yang model seperti ini. Ini modelnya simple, tapi keset banget. Ini untuk memutar tuasnya ini keset banget ini. Mungkin bagi orang dewasa gak ada masalah ya, tapi buat anak kecil ini mungkin agak kesusahan, bahkan sekalipun orang dewasa biasanya agak kesulitan dalam memutar tuasnya ini, sehingga saya tidak merekomendasikan keran seperti ini. Mungkin harganya kalaupun murah, tapi ya penggunaannya agak sulit. Dan keran ini kekurangannya lama-lama biasanya terjadi kebocoran di sebelah sini. Ini kita lihat nih bekas air yang terus mengalir dari sini, netes lama-lama seperti itu. Sehingga saya tidak merekomendasikan keran seperti ini meskipun harganya murah. Mungkin ya, tapi sebenarnya nggak terlalu jauh beda sih kalau menurut saya. Jadi ini penggunanya simpel tapi juga keset, sehingga tidak simpel ya. Bentuk tuasnya simpel tapi penggunanya tidak sesimpel apa yang dilihat. Masih simpel seperti ini. Jadi keran murah itu mungkin kisaran 30 ribuan ya, termasuk murah. Nah, ini ada juga keran yang model seperti ini. Jadi dia penggunaannya ke tengah, nutupnya bisa dari kiri, bisa juga ke arah kanan gitu. Jadi bisa kedua sisi. Ini juga sangat memudahkan. Sebenarnya ini bawaannya itu enggak melengkung seperti ini guys. Ini lurus seperti yang ini nih, seperti yang terlihat di gambar ini. Jadi dia bawaannya lurus seperti ini. Kemudian saya modifikasi ya, pakai tang dilengkungkan seperti ini. Sehingga kenapa saya buat seperti itu? Karena biar penggunaannya itu mudah gitu. Pada saat kita perlu kan, kalau panjang seperti ini harus ditarik-tarik, kadang mungkin nutupnya juga enggak pas. Tapi kalau misalnya dibuat melengkung kayak gini, kita hanya perlu mengait seperti ini dan juga menutupnya seperti itu, mudah sekali guys. Kemudian keran biasanya kalau dia kepalanya itu tanpa ada kepala tambahan ya, dia biasanya airnya tuh muncrat gitu ya, ambiar gitu airnya kemana-mana. Nah, untuk mengatasi keran yang seperti itu, kalau cara yang paling murah itu bisa kalian tambahkan selang seperti ini. Kalau selangnya terlalu pendek seperti ini, dia nanti airnya biasanya masih agak mencerat sedikit ya, nggak terlalu lurus. Tapi kalau misalkan agak panjang, nggak terlalu panjang juga sih, segini juga bisa nih, kira-kira 5 jari lah. 5 jari itu udah cukup. Air yang keluar dari keran itu posisinya tidak mencerat lagi, tapi lurus, bulat, lurus gitu. Dengan
ditambahkan selang seperti ini gunakan selang yang 5/8 inci ya, boleh yang setengah inci. Kemudian untuk penguatnya bisa ditambahkan seperti ini nih, atau ini harganya juga cukup murah, berapa ya, 1000 atau berapa gitu, murah banget pokoknya. Cari di material juga ada, selang kayak gini juga beli ya, mungkin kalau setengah meter atau minimal 1 meter juga masih termasuk murah sih harganya, paling kisaran di 3.000-4.000, bisa digunakan untuk beberapa keran ya, sehingga keran yang keluar itu airnya juga lurus, enak gitu digunakan, nggak nyebar kemana-mana, nggak muncrat. Kemudian beli ini jadi ya modal 10.000 udah bagus lah. Kemudian keran seperti ini kalau kalian perlu harganya itu nanti saya cantumkan di bawah ya linknya ya. Ini bukan saya tidak berafiliasi dengan toko tersebut ya, jadi kalian boleh beli di mana aja dengan harga berapa aja juga silahkan. Cuman kalian kalau buat contoh silahkan dilihat aja linknya di situ. Keran yang seperti ini itu kalau nggak salah harganya gak nyampe 30, 26 apa berapa gitu ya, saya lupa lagi, nanti ada linknya di bawah. Kemudian kalau misalkan kalian merasa ini kurang bagus ya, untuk keran tambahan selang seperti ini kurang bagus, kalian harus nyari keran yang ada dratnya itu ujungnya, sehingga bisa dipasangin ujung seperti ini. Nah ini seperti ini. Kalau kalian mau nyari tambahan ujungnya seperti ini, kalian harus beli selang keran yang ada dratnya seperti ini, sehingga bisa ditambahkan. Ini bisa kita lihat nih, kalau tanpa ada tambahan, nah airnya kan jelek banget yang keluar ya. Bahkan kadang-kadang kalau airnya kurang kencang itu muncrat kemana-mana, tapi dengan ditambahkan drat seperti ini, air yang keluar tuh lurus, bagus nih. Jadi nggak nyiprat kemana-mana ya. Bisa juga kalian tambahkan drat seperti ini ya. Ini bisa dicopot, cuman karena udah saya kencengin jadi susah untuk dibuka pakai dua tangan. Bisa juga pakai yang seperti ini, cuman dia ini kalau nggak salah ukurannya terlalu besar untuk dipasang ke drat seperti ini, sehingga harus ada drat luar, drat dalam tambahan untuk penggunanya, sehingga ini bisa benar-benar nempel ke sini. Ini untuk contoh keran wastafel ya, dan juga keran wastafel juga bisa contohnya seperti ini ya. Untuk keran wastafel sama, kalau bisa keran wastafel juga tinggal angkat atau sekali putar langsung nyala ya airnya. Jangan diputar-putar karena itu untuk kemudahan pemakaian ya. Jadi intinya dalam pemakaian keran sehari-hari kalau bisa sesimpel mungkin, kemudian mudah dalam pemakaiannya, bahannya juga bagus, awet, tahan lama, kemudian penggunaannya kerannya tidak seret gitu, mudah banget kayak begini tuh, gampang banget nggak seret, beda dengan keran yang seperti ini. Ini saya nggak merekomendasikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat informasi ini. Silahkan klik subscribe, share, like, dan komen jika dirasa informasi ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih.